Kak, tindakan pionirnya udah selesai nih. Gimana nih perasaannya? Senang banget nih, aku nggak sabar mau lihat hasilnya. Iya dok. Tolong dong Kamila, ambilin kamera saya. Mau diapain dok? Videoin dong. Videoin. Ya, sini, tolong ini dong. Oke, udah. Makasih ya. Oke. Iya dok. Mari dok. Mari. Sini. Dulu. Ini mau bagus banget ya Ma? Iya, bagus, udah bagus. Bagus. Oke, jadi Kak, Mbak, ini tindakannya udah selesai nih. Nah, kalau ada kendala apa-apa bisa kembali ke sini lagi ya. Terima kasih. Terima kasih ya dok. Oke, mari Kak. Iya. Permisi ya dok. Iya, silakan. Ma, Kan dokter itu tuh ngerekam aku loh, terus dia nggak izin. nggak izin ke kamu? Iya, Giginya direkam. direkam semua Ma. Mukanya juga? Iya. Tadi dia tuh langsung dorong aku terus langsung rekam aja. Coba lihat apanya. Jangan-jangan kamu di pos? Betul mah? Ma, aku nggak mau deh ini mah. Dia nggak izin, terus muka aku kelihatan semua. Nggak benar nih dokter. Balik, kita datangin lagi. Dokter, apa-apaan ini? Bentar, tenang Kak. Ini deh. Apa sih? Dokter merekam anak saya tanpa izin ya? Loh, dokter upload di Instastory. Iya, di-upload. Tunjukin deh. Nih, lihat nih. Aku nggak mau ya wajah aku langsung ada di sini. Loh, dokter minta izin dulu nggak ke pasiennya sebelum upload? Ngapain? Lagian kan itu cuma buat testimoni doang. Waduh. Nggak bener nih. Kamu bisa saya tuntut tahu. Kamu nggak tahu backingan saya apa? Sepertinya ini waktu yang tepat bagi kita untuk mengobrol soal etika dan promosi sebelum masalah menjadi semakin besar. Dalam etika kedokteran gigi, hal ini berpotensi untuk melanggar kode etik PDGI pasal 4 yang mengharuskan dokter untuk memberikan informasi yang benar, objektif, dan juga tidak menipu. Hal yang berlebihan dapat mengurangi kepercayaan publik dan juga mengarah kepada keputusan medis yang tidak tepat. Prinsip veracity yaitu kejujuran dan juga non-maleficence yaitu tidak merugikan mengharuskan dokter untuk memberikan informasi yang seimbang baik manfaat maupun keterbatasannya. Ini captionnya bener ya? Hasil veneer putih permanen, tanpa sakit, tanpa ngilu. Tadi dokternya bilang kalau misalnya ini bakal rasa sakit sama ngilu. Ini juga udah ngilu loh. Nah, perilaku dokter tadi sudah masuk kategori klaim yang berlebihan. Kode etik mewajibkan informasi yang jujur dan tidak menyesatkan. Dalam praktik kedokteran gigi, foto intraoral, video prosedur, dan hasil perawatan merupakan data medis yang wajib untuk dijaga kerahasiaannya. Dalam Kode Etik Persatuan Dokter Gigi Indonesia pasal 10 menegaskan bahwa seorang dokter wajib untuk menjaga kerahasiaan dan juga menjaga privasi dari pasien tersebut. Data medis dapat dipublikasikan apabila terdapat surat persetujuan tertulis yang jelas dan tanpa adanya paksaan. Wajah pasien merupakan salah satu identitas pribadi pasien yang harus dijaga kerahasiaan dan privasinya. Meskipun perawatan hanya dilakukan di bagian gigi dan mulut, tetapi mempublikasikan wajah pasien tanpa adanya izin yang jelas merupakan salah satu pelanggaran etika dan juga ini merupakan risiko pelanggaran hukum dari data pasien. Lihat loh ini wajah saya, ini masih privasi saya dok. Loh, saya pikir kakaknya fine-fine aja kalau saya langsung upload story tanpa harus izin terlebih dahulu. Wah, nggak tahu etika nih dokter mah. Iya, sekarang muka anak saya jadi kesebar. Gimana nih? Tanpa persetujuan lagi. Di PDGI sudah jelas, informasi apapun harus melalui konsen yang tertulis. Ini bagian dari menjaga autonomi pasien.
Ketika fokus dokter gigi bergeser dari tujuan kesehatan menjadi tujuan bisnis atau viral, maka itu akan menciptakan yang namanya komersialisasi yang berlebihan. Dalam Kode Etik PDGI, pada pasal 3 dan 6 menjelaskan bahwasanya profesi dokter gigi itu harus memiliki martabat yang harus dijaga, serta tidak boleh dikendalikan oleh motif keuntungan semata. Konten yang terlalu berlebihan, serta menonjolkan harga promo, itu akan menciptakan tekanan komersial yang tidak sehat. Lalu, prinsip beneficence dan prinsip fidelity itu juga menjelaskan bahwasanya dokter gigi harus mendahulukan kebutuhan pasien, bukan semata-mata keuntungan. Mana ada diskon 50% lagi, dilebih-lebihin banget. Iya, tadi saya bayar full kok. Ya itu namanya promosi. Kalau nggak kayak gitu, klinik gigi saya jadi sepi dong. Ah, itu palsu dok, nggak sesuai kenyataan. Lah, dokter, kan bisa konten edukasi aja, nggak perlu loh promosi berlebihan. Di media sosial, seringkali orang ingin memberikan hasil yang terbaik, visualisasi yang terbaik, kemudian ide-ide yang idealis, namun tidak sesuai dengan realistis. Dalam dunia klinis, itu merupakan hal yang tidak benar. Kenapa? Karena kenyataannya, dunia klinis itu pasti ada resiko, ada tahapan, ada tantangan, dan berbagai variasi dari biologis itu yang tidak dapat disamaratakan. Berdasarkan dari Kode Etik Persatuan Dokter Gigi Indonesia, itu tepatnya pada pasal 4 mengharuskan para dokter untuk memberikan informasi yang bertanggung jawab agar pasien itu tidak memiliki ekspektasi yang tidak sesuai dengan realitas, dan hal itu juga tidak membuat dokter itu melakukan tindakan yang tidak tepat. Nah, berdasarkan dari prinsip yaitu justice, adil, kemudian veracity, jujur, mengharuskan dokter untuk memberikan informasi yang adil, seimbang, dan jujur sehingga pasien itu tidak tertipu dengan persepsi visual. Di sosial media katanya vinirnya itu putih permanen, terus nggak ada rasa sakit. Lalu ada diskon besar-besaran, tapi nggak sesuai kenyataan loh itu. Maaf ya Bu, Kak, mungkin saya sangat berambisi untuk menampilkan hasil yang terbaik di sosial media tersebut. Itulah pentingnya konten yang seimbang, Dok. Tampilkan juga edukasi, bukan hanya fokus terhadap estetika. Terima kasih untuk Kakak dan Ibu. Mungkin kedepannya saya akan mulai untuk revisi konten, kemudian akan mencantumkan concern, dan juga akan fokus terhadap konten edukasi. Nah dok, kita juga bisa buat konten perawatan gigi nih. Iya, kalau misalnya konsepnya jelas, aku mau kok bantu untuk pembuatan video perawatan gigi gitu. Wah, terima kasih ya untuk Kakak dan Ibu, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanannya, dan juga saya merasa sudah melanggar etika, dan juga saya mengalami yang namanya dilema praktik. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Kakak dan Ibu. Ya nggak apa-apa, Dok. Oke, mari. Makasih ya, Dok. Iya, sama-sama. Media sosial menjadi peluang besar bagi dokter gigi untuk berbagi informasi, membangun kepercayaan, dan meningkatkan literasi kesehatan. Namun, promosi di media sosial harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip etika yang berlaku di masyarakat, seperti etika justice, fidelity, veracity, beneficence, dan non-maleficence. Dengan memperhatikan prinsip etika dan kode etik kedokteran gigi Indonesia, dokter gigi dapat hadir di media sosial dengan informatif, edukatif, dan tetap melindungi pasien. Etika klinis, penuntun dilema praktis.